Bapak nggak mau tahu. Yang terpenting kamu sekarang harus melayani Bapak. Kalau sampai kamu nggak mau, Bapak bakalan lebih menyiksa kamu dari sekarang ini. Hah? Iya ya. Kalaupun ada bukti, Pak RT, saya siap untuk menjalani semuanya, Pak RT. Nah, nih, Ayah. ini kebetulan sekarang ada anak saya di depan Pak RT sendiri. Pak RT bisa tanyakan sendiri kepada anak saya. Mbak Rosita, Iya Pak. saya mohon maaf sebelumnya karena saya harus menanyakan sesuatu. Apa benar Mbak Rosita itu hamil? Duh, gimana ini ya? Makin hari perut aku bakal tambah membesar. Kenapa sih ayah tiri aku tega berbuat nggak senonoh kayak gitu sama aku? Lama-lama aku tambah stres loh kalau kayak gini terus. Gimana perkembangan kehamilan kamu? Ayah masih nanya perkembangan. Ayah sadar nggak sih? Perbuatan ayah itu sama aku udah di luar batas. Udah, kamu nggak usah banyak omong ya. Yang penting kamu tiap ngelakuin sama bapak, kamu nikmatin kan? Tapi kan ayah yang maksa aku sampai tangan aku itu diikat. Aku nggak mau tahu ya, aku nggak pengen hamil kayak gini, apalagi di luar nikah. Mending kamu diem aja deh ya. Aku nggak mau kalau sampai ada salah satu orang tahu tentang kehamilan kamu itu. Kalau sampai ada yang tahu tentang kehamilan kamu itu, aku nggak bakalan segan-segan untuk lebih nyiksa kamu dari yang kemarin-kemarinnya. Sekarang aku tanya sama kamu, Lepasin lah ya. siapa aja yang udah tahu tentang kehamilan kamu? Hah? Ayah, gimana aku mau keluar sedangkan aku selalu dikurung di rumah ini sama ayah? Itu sudah menjadi tanggung jawab kamu untuk menggantikan ibu kamu sendiri, ya. Sekarang apa yang aku pengen, kamu harus ngeladenin. Kalau sampai kamu nggak ngeladenin apa kemauan bapak nggak bakalan tanggung jawab atas janin yang ada di dalam kandungan kamu itu. Loh, nggak bisa gitu dong ya. Ayah harus mempertanggungjawabkan semuanya. Ayah kan udah berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Sekarang aku nggak mau tahu. Aku pengen sekarang kamu itu melayani bapak. Kalau sampai kamu nggak mau, janin yang ada di dalam kandungan kamu bakalan jadi tawannya. Ya udah cukup ya ayah nyiksa aku selama ini. Udah cukup, sekarang aku lagi hamil anak ayah. Dan ayah minta aku buat nemenin ayah lagi. Jadi kamu berani nolak? Hah? Ayah, Bapak nggak mau tahu. Yang terpenting kamu sekarang harus melayani bapak. Kalau sampai kamu nggak mau, bapak bakalan lebih menyiksa kamu dari sekarang ini. Hah? Iya ya. Iya, apapun yang ayah mau bakal aku turutin. Kayak gitu dong. Kalau kamu nurut sama bapak, kehidupan kamu itu bakalan enak. Tapi kalau kamu semisal nggak nurut sama bapak, kamu itu bakalan tersiksa hidup di dunia ini bagaikan hidup di neraka, tahu nggak? Hah? Iya, tapi ayah janjikan bakal tanggung jawab sama bayi yang ada dalam perut aku. Tenang aja. Kalau kamu mau nurutin semua apa kata bapak, bapak bakalan turutin semua apa kemauan dari kamu sendiri. Ya udah deh. Sekarang ayah maunya kayak gimana? Kalau emang ayah mau aku nemenin ayah, nggak apa-apa. Ya udah. Ini bapak kan baru pulang dari kerja nih. Cari nafkah buat anak aku yang paling super cantik ini. Hah? Sekarang bapak mau kamu pijetin bapak di kamar, ya? Bapak nih lagi sakit-sakit semua badan, pengennya dimanja sama anak tercinta
aku ini? Hah? Tapi kan aku lagi hamil ya. Emang boleh ya ayah? Emangnya sejak kapan ya orang hamil itu nggak bisa ngelayanin? Hah? Emangnya kamu mau aku ikat lagi? Hah? Enggak ya, enggak mau. Tapi aku takut terjadi apa-apa sama janin aku ayah. Tenang aja, bapak ngelakuin bakalan pelan-pelan ya. Yang penting kan kita sama-sama enak. Hah? Bapak butuh kamu, kamu butuh sama bapak. Hah? Bapak itu bakalan puasin lahir dan batin kamu ya. Tapi sebaliknya kamu itu harus puasin bapak karena bapak sudah kehilangan ibu kamu. Jadinya kamu yang harus menggantikan itu semua. Ya udah, yuk. Ayo. Pak, enggak sekarang juga kan? Ayo. Aduh, Pak. Pak. Halo? Iya Pak, saya juga udah dapat kabar tadi. Oh. Iya Pak, saya mau ke sana ya, rencana saya mau berangkat bareng sama istri Pak. Ada urusan. Waalaikumsalam. Udah mau berangkat, Pak? Kayaknya gini Bu, jadi untuk urusan kita tunda dulu. Soalnya barusan ada laporan dari warga, sebenarnya dari semalam sih. Cuman Pak juga belum sempat buat datang ke rumah Pak Romi. Jadi Emang ada apa, Pak? Jadi ini yang harus kita selidiki Bu. Jadi saya dapatkan informasi kalau misalkan anak tiri dari Pak Romi itu kayaknya disekap di rumahnya Bu. Disekap? Iya, jadi ya 1 minggu mungkin 1 kali dia keluar dari rumah. Itu pun karena disuruh-suruh sama Pak Romi katanya. Dan udah ada beberapa warga yang tanya sama Pak Romi, kayak ada yang aneh sama Mbak Rosita. Tapi Pak Romi menutup-nutupi. Jadi Bapak juga sebagai ketua RT di sini Bu juga harus menyelidiki apa benar terjadi sesuatu sama Mbak Rosita. Ya kalau memang terjadi sesuatu ya Bapak harus selesaikan, nanti harus cari jalan keluarnya. Dan ada beberapa orang juga yang curiga kalau misalkan Mbak Rosita itu lagi hamil. Hah, hamil? Nah, yang dikhawatirkan warga kehamilan Mbak Rosita itu takutnya hamil dari hasil ayah tirinya, Pak Romi. Jadi daripada menjadi fitnah Bu, jadi Bapak harus datang ke sana, harus memastikan semua dan harus tanya langsung sama Mbak Rosita dan juga Pak Romi. Ya udah Pak, kalau gitu selidiki aja. Kan juga nggak boleh ayah tiri ngambilin anak tiri, itu kan juga dosa besar Pak. Biar nanti misal ketemu gimana masalahnya, lanjut diproses aja deh gitu. Ya makanya Bu, Bapak juga bingung. Kalau misalkan hal-hal seperti itu bisa terjadi, mungkin ya ini di luar akal pikiran sehat kita. Kita cuma bisa bilang kasihan aja sama Mbak Rosita kalau misalkan Mbak Rosita beneran hamil dan hasilnya dari bapak tirinya. Tapi kita nggak boleh suudzon, kita harus memastikan, kita harus mencari tahu apakah kebenarannya seperti itu. Kalaupun begitu harus ditanyakan juga sama Mbak Rosita, apakah hal yang dilakukan karena terpaksa atau ada ancaman dan lain sebagainya. Ya kita rembuk secara kekeluargaan Bu, soalnya gak enak juga Bu, Bapak jadi ketua RT di sini juga harus ada rasa tanggung jawab ketika ada warga yang memiliki masalah. Iya bener banget Pak. Coba hal kayak gitu misal terjadi ke anak kita, saudara kita, kan gawat banget kayak gitu Pak. Makanya Bu, ini daripada cuma mengira-ngira, takutnya gak sesuai sama kejadian yang sebenarnya, kita malah dosa besar Bu. Ya udah deh Bu, kalau gitu Bapak harus datengin ke sana, harus temuin Pak Romi, datengin ke rumah Pak Romi. Nanti kelanjutannya gimana, nanti Bapak juga bisa rembukan sama
orang-orang yang ada di sini, mungkin sama Pak Gita dan lain sebagainya. Jadi Bu, kalau begitu kita tunda dulu ya untuk jalannya. Oh, ya udah nggak apa-apa berangkat kok dulu. Pak. Karena ini kan kewajiban Bapak. Ya udah dah kalau begitu jalan dulu ya Bu. Hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat. Aduh, zaman sekarang udah aneh-aneh aja. Kayaknya kiamat makin deket deh. Masa hal kayak gitu bakalan terjadi? Misal terjadi ke keluargaku, gimana? Semoga aja aku dan keluarga dijauhkan dari hal kayak gitu. Alhamdulillah. Kayaknya aku harus panggil Pak Romi di dalam deh. Takutnya ini juga malah jadi fitnah kalau nggak cepet aku tanyain. Mending aku langsung ke sana aja deh. Banget. Tapi sebenarnya aku nggak tega sih ngelakuin ini sama si Rosita. Tapi ya mau gimana lagi? Assalamualaikum. Ini juga bukan Pak RT. Pak Romi. Pak RT kenapa main nyelonong masuk aja, Pak? Barusan udah permisi Pak Romi. Oh iya, ada sesuatu yang mau saya bicarakan sama Pak Romi. Iya, seharusnya Pak RT kalau nggak ada orang di dalam atau nggak ada yang Ini kan di luar Pak Romi. maksud saya kalau nggak ada yang menyapa di dalam, Oh, iya. ya seharusnya Pak RT jangan main nyelonong masuk kayak Iya, gini dong. Pak Romi gak usah panik. Pak Romi juga gak usah kaget. Bisa kita duduk dulu? Silakan Pak RT. Silakan Pak RT. Aduh, hampir aja ketahuan. Lagian Pak RT ngapain sih datang-datang ke sini? Tapi si Rosita ada di dalam. Ya udah deh. Nanti si Rosita nggak keluar sekarang. Nanti kalau misal keluar, dia bisa ketahuan kan? Kalau sekarang dia lagi hamil. Silakan duduk Pak RT. Ada keperluan apa Pak RT? Tumben-tumbenan datang ke rumah saya ini. Kalau untuk kedatangan Pak RT ke sini itu mau minta sumbangan desa, kalau sekarang saya kayaknya masih belum ada duit deh Pak RT. Kan masih belum gajian Pak RT. Mohon maaf sebelumnya ganggu Pak Romi. Saya mendapatkan laporan dari beberapa warga. Apa benar? Saya langsung to the point aja. Saya mohon maaf sebelumnya Pak Romi. Istri Pak Romi kan juga udah lama meninggal, dan Pak Romi juga tinggal sama anak tiri Pak Romi yang usianya juga sudah dibilang cukup matang Pak Romi. Dan saya dengar kabar Mbak Rosita hamil Pak Romi. Pak RT jangan bikin isu yang enggak di desa enggak. ini tentang saya sama anak tiri saya. Saya memang tinggal berdua di rumah ini, tapi saya menganggap anak tiri saya itu sebagai anak saya sendiri. Pak RT nggak usah suzon kayak gitu Pak. Enggak Pak Romi, saya bukan suudzon, makanya saya memastikan, dan saya juga mau mencari tahu. Soalnya warga juga udah dari semalam laporan sama saya. Ya kalau kayak Pak Romi, gitu Pak. karena Mbak Rosita juga perutnya semakin besar katanya. Pak, pergaulan anak zaman sekarang itu kan gak ada yang tahu Pak. Dan Pak RT juga tahu pergaulan si Rosita itu bagaimana Pak. Ya meskipun dia dibilang hamil sama orang-orang yang jelas gak mungkin dong Pak hamil sama saya Pak. Saya sudah menganggap si Rosita itu sebagai anak kandung saya sendiri. Nah, ya, saya juga. Jadi Pak RT kalau mau datang ke sini cuman mau menghakimi saya, mending Pak RT pergi dari rumah ini, gak usah datang lagi. Pak Romi jangan emosi dulu. Saya di sini bukan menghakimi Pak Romi. Saya cuma memastikan dan menanyakan langsung sama Pak Romi agar tidak terjadi fitnah di luar sana. Apalagi di kampung kita hidup di kampung Pak Romi. Jadi saya sebagai RT kan juga wajib menjaga kerukunan dan keamanan dalam bertetangga. Seharusnya Pak RT itu harus menindaklanjuti orang yang bikin omongan ini Pak. Bukan Pak RT malah datang ke saya. Itu sama aja Pak RT itu cari perkara sama saya Pak. Pak Romi, saya mohon maaf sebelumnya.
kita selesaikan secara kekeluargaan aja, Pak Romi. Jadi hal-hal seperti ini ya untuk menjaga kerukunan, Pak Romi. Jadi Pak Romi jangan merasa Pak Romi itu dihakimi atau Pak Romi merasa terpojok karena omongan orang. Kalau memang Pak Romi gak mengalami dan gak melakukan hal yang dituduhkan sama orang Oh lain. itu jelas Pak RT. Saya nggak mungkin ngelakuin hal yang tidak senonoh terhadap anak saya sendiri. Aduh, sakit banget sih ayah. Ayah biasa deh. Kalau udah di dalam pasti mainnya kasar banget. Pak RT. Duh, Pak RT. Ada apa ya Pak RT kesini? Apa jangan-jangan Pak RT udah tahu ya apa yang sebenarnya terjadi? Aku harus kesana deh, nemuin Pak RT. Kalaupun ada bukti Pak RT, saya siap untuk menjalani semuanya Pak RT. Nah, Sidney, Ayah, ini kebetulan sekarang ada anak saya di depan Pak RT sendiri. Pak RT bisa tanyakan sendiri kepada anak saya. Mbak Rosita, iya Pak. saya mohon maaf sebelumnya karena saya harus menanyakan sesuatu. Apa benar Mbak Rosita itu hamil? Jadi gini Ros, Pak RT datang ke sini itu, dia itu mendapatkan laporan kalau kamu ini sekarang lagi hamil. Hah? Kenyataannya kamu kan sekarang lagi nggak hamil. Iya nggak? Kamu jelasin dong kepada Pak RT, biar Pak RT ini tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Pak, tapi kalau semisal kenyataannya si Rosita ini memang nggak hamil, saya bakalan laporin. Maaf Pak Romi, saya tanya ke Mbak Rosita aja. Mbak Rosita emang bener lagi hamil, Mbak? Mbak Rosita gak usah takut sama siapapun. Udah ngomong aja nggak apa-apa. Enggak Pak, saya enggak lagi hamil kok. Tuh kan? Jadi bener gak hamil, Mbak Rosita? Iya enggak hamil. Mending Pak RT konselit apa? Hah? Udah ya? Mending Pak RT pergi dari sini dan nggak usah balik lagi ke rumah ini, ya. Dan saya mau orang yang sudah bikin omongan yang enggak tentang saya dengan anak saya itu dilaporin sama Pak RT sendiri, ya. Pak RT juga harus tegas dong. Saya juga warga Pak RT, ya. Seharusnya Pak RT juga melindungi saya, Pak. Hah? Ya udah, Pak Romi. Kalau begitu, kalau memang udah agak benar, nanti saya kasih peringatan sama orang-orang. Ya udah, Pak Romi, permisi ya. Kalau sampai kamu berani buka mulut sama orang-orang atau warga di sini, habis kamu. Dengar, Iya ayah. aku ini nggak pernah main-main atas ucapan aku sendiri, ya. Aku mau kamu tutupin semua tentang aib kita berdua, ya. Iya ayah, aku bakalan nurutin apa kemauan ayah semuanya. Sekarang kayaknya warga-warga di sini udah mulai curiga deh atas kehamilan kamu. Tapi udahlah, persetan buat warga-warga di sini, ya. Yang terpenting sekarang kamu beliin bapak rokok, ya. Cepetan. Iya ayah. Nggak bisa didiemin nih. Terus-terusan kayak gini, bisa aku yang repot nantinya. Pak RT kemana sih? Kok lama banget sih? Ini dia. Pak Gita kemana sih? Saya datangin ke rumahnya barusan Pak Gita nggak ada. Saya itu nungguin Pak RT di sini, Pak. Pak RT lama banget. Gimana? Pak RT udah samperin si Romi dan juga si Rosita? Saya udah samperin ke rumah Pak Romi dan juga ketemu sama Mbak Rosita. Mbak Rosita bilang enggak kok, nggak hamil. Hah? Pak Gita jangan ngarang-ngarang deh. Atau jangan-jangan Pak Gita lagi yang ngarang-ngarang laporan dan menghasut warga karena Pak Gita juga gak suka sama Pak Romi. Begini Pak. Saya itu sama Pak RT nggak pernah bohong, Pak. Ini memang kenyataan, Pak. Masa sih Pak RT nggak percaya sama saya sih? Ya meskipun saya nggak begitu senang sama Pak Romi. Tapi ini memang kenyataan, Pak. Atau begini aja Pak RT.
Pak RT datang ke rumah dia sama saya. Mungkin barusan si Rosita itu ngomong di depan Pak RT. Dia takut karena diancam sama si Romi. Terus apa bedanya saya bareng sama Pak Gita bentar lagi? Ya, saya juga bakalan menanyakan langsung, Pak. Dan saya juga ada bukti. Atau gini aja, Pak Gita, kita pisahkan antara Pak Romi dan juga Mbak Rosita. Jadi saya ngomong sama Mbak Rosita, Pak Gita juga ngomong sama Pak Romi. Betul, Pak. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Nanti kalau semisal Bu Rosita itu ngomong sama Pak RT berdua aja, nanti dia mungkin bisa jujur, Pak. Saya juga kasihan. Barusan saya ngeliat juga kayak ada yang aneh sama Mbak Rosita. Kayaknya dia tertekan ketika saya tanyakan apakah dia hamil apa enggak. Jadi ngejawabnya kayak ketakutan gitu, Pak Gita. Nah, benar tuh, Pak. Saya yakin tuh pasti si Rosita itu diancam sama si Romi. Dan ini juga buat kebaikan desa kita, Pak. Dan juga Pak RT di sini juga punya tanggung jawab yang sangat besar di desa ini, Pak. Maka dari itu, Pak Gita, kalau bukan karena tanggung jawab saya gak mungkin ikut campur urusan keluarga orang. Ya udah deh, Pak Gita. Mending sekarang Pak Gita langsung bonceng sama saya, kita langsung temuin aja di rumahnya, gimana? Udah langsung sekarang aja, Pak, biar cepat selesai juga, Pak. Ya, Pak. Rosita. Pak RT, ada apa lagi Pak datang ke rumah saya? Mbak Rosita, saya mohon maaf balik lagi ke sini karena saya barusan ketemu sama Pak Gita karena laporan itu berasal dari Pak Gita dan kawan-kawan, dan Pak Gita juga sangat yakin kalau terjadi sesuatu sama Mbak Rosita. Katanya Mbak Rosita itu memang benar dihamili sama ayah tirinya. Saya minta kejujurannya Mbak Rosita, biar semua ini ada jalan keluarnya, dan saya bakalan memastikan sebagai RT di sini buat keamanan Mbak Rosita. Tapi Pak RT, kok semisal saya jujur, saya bakalan aman kan? Mbak Rosita, di sini ada saya dan juga ada warga yang lain bakalan jagain Mbak Rosita. Mbak Rosita tenang aja, gak usah takut. Iya Pak, sebenarnya yang Pak RT tuduhkan sama ayah tiri saya itu benar Pak. Dan saya juga diancam sama ayah tiri saya untuk tidak memberitahu pada siapapun. Kalau semisal saya memberitahu, saya bakal disiksa. Pak Ampun. Mbak Rosita, Mbak Rosita kenapa sampai mau Mbak diperlakukan seperti itu sama ayah tirinya? Itu ayah tiri Mbak Rosita. Saya nggak tahu Pak. Intinya saya disiksa sama ayah tiri saya sampai saya tangan diikat juga. Dia juga mukul-mukul saya kalau saya nggak menuruti kemauan dia. Pak Gita, ini nggak bisa dibiarin Pak Gita. Ini juga Mbak Rosita juga perlu perlindungan dari kita juga warga. Karena saya tahu betul Mbak Rosita, sebelum Pak Romi itu menikah dengan ibu Mbak Rosita, dia itu memang seperti itu orangnya, hidung belang. Jadi siapapun wanita yang mendekati dia pasti dinodain sama dia. Saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Saya gak nyangka aja di zaman sekarang masih ada ayah tiri yang seperti itu sama anak tirinya. Mbak Rosita yang sabar, Mbak Rosita juga gak perlu sedih. Sekarang saya serahkan sama Mbak Rosita. Apa Mbak Rosita akan menyerahkan dan melaporkan Pak Romi sama polisi? Kalau iya, saya bakalan bawa dia. Ini juga demi keamanan Mbak Rosita. Saya bingung Pak RT, soalnya kalau semisal ayah saya di penjara, terus yang tanggung jawab atas kehamilan saya siapa? Tapi tunggu dulu Pak RT, setelah saya pikir-pikir, lebih baik ayah tiri saya dilaporkan saja ke pihak berwajib. Kalau dia tidak dipolisikan, dia tidak bakal ada efek jerah dan dia bakal selalu nyiksa saya. Nah itu yang saya pikirkan Mbak Rosita, karena Mbak Rosita juga percuma minta pertanggungjawaban sama dia. Mbak Rosita juga bilang sendiri barusan, kalau misalkan Mbak Rosita selalu disiksa dan selalu diancam, gimana jadinya nanti? Ini nasi udah jadi bubur Mbak Rosita. Iya Pak, saya serahkan sama Pak RT. Kalau begitu saya minta izin sama Mbak Rosita buat bawa
ayah tiri baru Sita buat dibawa ke kantor polisi. Iya Pak, silakan. Pak Gita. Mari Pak. Semoga dengan kejadian ini ayah tiri aku itu bakal sadar, biar dia juga nggak semena-mena sama aku. Dan setelah ini semoga dia juga sadar atas apa yang dia perbuat sama aku. Ros, kamu itu mirip banget sama almarhumah ibu kamu. Paroni. Ini udah apaan nih? Sekarang udah gak bisa ngelak lagi. Barusan saya udah ketemu sama Barusita dan Barusita udah jujur semuanya. Dan dia bersedia untuk melaporin Pak Romi ke kantor polisi. Sebentar dulu dong. Saya juga berhak untuk menjelaskan semuanya ini kan? Hah? Nanti jelaskan di kantor polisi, Pak Romi. Pak Romi gak bisa mengelak lagi karena kita berdua barusan udah ngobrolin semuanya sama Mbak Rosita. Iya, Pak Romi kenapa bejat banget sih jadi ayah tiri? Pak Romi, itu anak Pak Romi. Kenapa Pak Romi hamilin? Hah? Dan Pak Romi pakai ngancam dia segala. Hah? Mau mukulin dia, mau ngikat dia, mau nyiksa dia. Saya ilah Pak RT karena si Rosita itu mirip sama almarhumah istri saya Pak RT. Emang Pak Romi emang nggak bisa dimaafin. Pak Romi emang laki-laki bejat dan ayah yang nggak bertanggung jawab. Tapi saya minta maaf Pak RT, saya bakalan tanggung Nggak jawab. bisa Pak Romi. Ini udah atas kemauan Barusita. Seandainya Barusita mau untuk menerima Pak Romi sebagai suaminya, kita mungkin nggak bakalan begini karena Barusita juga tersiksa bareng sama Pak Romi. Pak RT, Pak Gita, saya minta maaf Pak. Saya bakalan janji saya nggak bakalan ngulangin ini lagi Pak sama Rosita Pak. Pak Romi tahu nggak? Tadi saya udah nanya baik-baik di sini. Dan seandainya tadi mau dirembus secara kekeluargaan, Pak Romi gak bakalan seperti ini. Malah Pak Romi mengancam Barusita agar tidak mengakui semuanya. Sampai kapan Pak Romi bakalan menyembunyikan ini? Pak Romi, sepinter-pinternya Pak Romi menyembunyikan bangkai, pasti baunya bakalan tercium, Pak Romi. Apalagi soal begini ya, Pak Romi gak mikir. Pak, itu anak Pak Romi Pak. Iya Pak, saya hilaf Pak. Saya minta maaf Pak. Oh, kamu hanya hilaf terus dari tadi. Udah, kamu mending ikut kita berdua aja. Ya udah, Pak Gita. Kayaknya Pak Gita harus bawa Mbak Rosita juga naik mobil saya bentar lagi. Saya juga bakalan bawa orang ini. Tapi jangan bawa saya ke kantor polisi dong Pak. Nggak Saya bisa. nggak mau di penjara Pak. Kalau Pak Romi gak kita laporkan sekarang, Pak Romi pasti bakalan kabur dan Mbak Rosita pasti bakalan tambah sengsara hidup. Udah, yuk.